Kegiatan PMPRB kita ini memang sebenarnya dari tahun-tahun kemarin sudah kita lakukan. Tahun kemarin mungkin Bapak Ibu yang 10 perangkat daerah itu yang sudah kita ajukan. Itu saya kira bukan hal yang baru lagi. Dan setiap perangkat daerah saya kira. Nanti kalau Pak Wakil ke sini kita yel-yel. Hore. Perpustakaan. Oke. Kami lanjutkan ya. Di tahun kemarin sudah ada 10 OPD yang jadi sampling terkait dengan PMPRB kita, walaupun sebenarnya hasilnya itu sampai dengan hari ini itu kita belum mendapatkannya dari Kementerian PAN dan RB. Nanti secara teknis Pak Bagus nanti akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, karena memang hari Selasa kemarin kami pun sudah melakukan Zoom meeting juga dengan Kementerian PAN RB, dalam hal ini Pak Canggi. Kita bekerja sama juga dengan Inspektorat. Jadi ada hal-hal poin-poin yang sudah disampaikan oleh Pak Canggi, persiapan kita. Selain PMPRB, sebenarnya kita juga ingin melakukan launching terkait dengan pencanangan zona integritas ZI di Kota Cilegon, agar kita juga bisa bersaing dengan instansi-instansi lain, dalam hal ini instansi vertikal yang sudah mulai proses pencanangan ZI-nya, antara lain mungkin Polres, kemudian dengan Kejaksaan Negeri Cilegon. Jadi mungkin seperti itu aja mungkin sambutan saya pagi ini. Saya minta dan mohon kepada Bapak Ibu Kasubag agar dapat ikut mengikuti Zoom meeting ini dengan baik. Kemudian ada hal-hal teknis yang perlu dipertanyakan, silakan dipertanyakan ke Pak Bagus selaku Kasubag ARB kita di bagian organisasi, sehingga nanti dalam pengisian RB kita eviden-eviden yang harus dipenuhi itu bisa dapat dilengkapi oleh Bapak Ibu. Kami mengharapkan ada progres dari tahun kemarin, karena ini bukan hal yang baru, dan posisi para pejabat pun belum ada penggantian, jadi kita harapkan sudah langsung tune in, kecuali teman-teman yang sudah pensiun. Mungkin ada beberapa subag program dan evaluasi mungkin yang sudah pensiun. Ini kita berharap juga teman-teman rekan PLT atau mungkin staf atau siapapun pihak yang mendukung atau mengisi atau untuk melaksanakan kegiatan atau tugas di program dan evaluasi dapat bisa langsung mengikuti terkait dengan penilaian mandiri reformasi birokrasi di Kota Cilegon. Mungkin demikian dari saya, kata pengantarnya, nanti selanjutnya akan disampaikan secara teknis oleh Pak Bagus. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bro. Siap. Terima kasih Pak Kabak. Suara saya kedengeran Bu ya? Absennya udah selesai Bro? Belum? Lagi jalan. Suara saya jelas ya? Jelas ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Saya ini dulu nih, sebentar. Oke ya. Hari ini kita akan berbicara mengenai pengisian teknis LKE PMPRB 2021 ya. Pengisian teknis LKE PMPRB 2021. Sebentar dulu.
John, masih lama nggak? Absennya masih lama nggak? Absennya masih lama nggak? Hah? Udah selesai? Nah, maksudnya biar gue jadiin host gitu. Nama lo yang mana, John? Bak, organisasi RB Kota Cilegon. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi nih. Oke. Oh, ada Rendalef juga ya? Oke, ya. Jadi begini Bapak Ibu, tahun 2020 itu kita telah melakukan evaluasi mandiri ya. Mungkin Bapak Ibu ingat semuanya. Bapak Ibu ingat semuanya. Tahun 2020 waktu itu 5 Maret kita duduk bersama di Aula 2 dengan pemateri dari Kemenpan RB ya, dari Kemenpan RB. Kemudian Bapak Ibu mengisi LKE. Waktu awalnya LKE itu hanya sekedar mengisi aja, hanya sekedar menjawab ya. Nanti saya tunjukkan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian tidak lama setelah itu Bapak Ibu mengisi evidence-nya. Ya kan mungkin Bapak Ibu pernah tuh mengisi evidence-nya LKE berikut evidence-nya yang kemudian dievaluasi oleh Kemenpan RB, oleh evaluator. Nah, dari 36 perangkat daerah, itu 10-nya itu menjadi OPD sampling. 10-nya menjadi OPD sampling dan mengupdate LKE mereka. Jadi waktu tahun lalu itu Bapak Ibu sudah mengisi semua OPD sudah mengisi, kemudian 10 diantaranya melanjutkan penilaian itu termasuk kecamatan juga ya, melakukan penilaian itu dengan LKE terbaru yaitu Permenpan 26 tahun 2020. Ya, jadi Bapak Ibu silakan bagi yang ingin mempelajari Permenpan 26 tahun 2020. Nah, dalam Permenpan tersebut itu sudah berbeda dengan LKE yang biasanya kita isi, yang sudah pernah kita isi bersama. Berbedanya hanya pada aspek hasil dan reform. Jadi kalau di kota itu ada hasil antara dan aspek reform. Nah, kalau di perangkat daerah tambahannya adalah aspek reform. Jadi Bapak Ibu, di tahun 2021 ini kondisinya kita tidak mengulang pengisian ya. Substansinya kita tidak mengulang pengisian. Data yang Bapak Ibu isi di tahun 2020 itu datanya kita pegang. Ya, itulah fungsinya kenapa kita menjaga data secara digital biar nggak ada istilah cari-cari kembali gitu. Kita pegang datanya semua. Yang sudah ada di inspektorat itu kita pegang datanya. Lumayan banyak. Tapi waktu itu kan LKE-nya LKE 2000 Permenpan 30 2019. Nah, sudah ada LKE baru nih, LKE 26 di Permenpan 26. Situasinya adalah Bapak Ibu, data yang tadinya sudah di LKE sebelumnya itu dipindahkan ke LKE yang baru. Itu tahap 1, yaitu untuk updating ya, ibaratnya memindahkan data yang lama ke yang baru. Kan ada 2 situasi nih, ada perangkat daerah yang mencoba melengkapi semua. Ya, mencoba melengkapi semua waktu tahun 2020. Lalu di tahun itu juga ada OPD yang pasrah. Ya, yang ibarat datanya ya udah seada-adanya. Nah, tahun ini jika ada data yang bisa diupdate atau ada isian yang masih kosong, kalau misalnya wah saya udah ada progres nih, mau diisi biar nilainya naik, itu adalah kesempatannya saat ini. Terus yang tahun 2020 belum sempat bikin, nah ini kesempatannya tahun ini ya. Nah, sekarang kita buka dulu hasil yang tahun lalu ya. Kita lihat hasil yang tahun lalu sebentar. Oh ya, di sini juga ada rekan-rekan APIP yang bergabung ya. Selamat datang Pak Bustomi dan teman-teman. Kenapa? Oh, saya kurang tahu. Coba di chat aja di chat.
Oke, saya buka dulu nih. Oke. Ya. Nah, waktu tahun lalu ini adalah potret RB Kota Cilegon. Ya Bapak Ibu kan mengisi tuh LKE, kemudian dilakukan evaluasi oleh rekan-rekan APIP dan kemudian inilah hasilnya ya. Bapak Ibu melihat ya yang di ruang aula juga. Nah, ini situasi data yang setelah dievaluasi oleh evaluator hanya pada komponen, kalau LKE yang dulu hanya komponen mandatori atau pemenuhan atau aspek administratif. Di LKE yang baru nanti ada namanya pertanyaan tentang aspek reform, yaitu kalau dulu mah masih ditanya berkasnya ada atau tidak. Nah kalau sekarang ada dampak nggak dari perubahan itu, dari berkas itu. Setelah misalnya kita punya komitmen membangun A, membangun B, membangun C, jadinya apa gitu. Itu yang pertanyaan berikutnya. Nah, ini nilai sudah ada. Ya, ada beberapa yang pasrah lah. Ya, sebut saja pasrah karena mungkin ketika dievaluasi oleh evaluator datanya tidak lengkap atau mungkin belum sempat untuk melengkapi data. Atau kan posisinya gini. Yang kami komunikasikan ke rekan-rekan evaluator adalah membantu juga ke OPD untuk memenuhi gitu. Jadi sampai dengan tenggat waktunya data itu tidak terpenuhi. Ya, ini kesempatan nih tahun ini untuk memenuhi data-data tersebut. Seperti apa datanya? Ya seperti tahun lalu, kayak misalkan SK tim RB-nya ada atau tidak gitu ya. Kemudian ada monefnya atau tidak. Oke, pembangunan sekarang nih situasinya, pembangunan RB sekarang ini kita belum pada kondisi yang ideal. Kita masih sebatas pemenuhan administratif dulu. Tapi untuk yang 10 OPD sampling itu dia sudah advance, dia sudah ke arah pembangunan ke reformnya. Cuman untuk yang OPD lain, ini kan kita mungkin karena pandemi COVID juga kita nggak bisa mendampingi langsung ya. Karena targetnya di 2020 itu di bulan Agustus kita itu ada pengenalan budaya kerja ya, terus kemudian pendampingan mengenai gimana sih membangun RB di perangkat daerah gitu, termasuk ZI juga. Cuman karena pandemi semuanya kita drop gitu. Seperti itu situasinya. Nah, lalu ini adalah potret 10 OPD sampel ketika memakai LKE Permenpan 26 2020 ya. Ini yang 2020 yang tengah ini adalah ketika pakai LKE lama ya, LKE lama. Nah, yang 2020 bintang ini adalah sudah memakai LKE baru. Makanya nilainya ada yang terkoreksi. Kenapa? Karena yaitu tadi ada aspek yang baru, yaitu aspek reform. Jadi kalau dulu mah kita masih bisa menipu ya, ke Menpan tuh masih bisa, yang penting ada data aja, ada berkas. Nah kalau sekarang kita sudah ditanya hal lain. Nah ini situasinya. Jadi sebentar. Jadi tahun ini di 2021 yang kami hendak sampaikan adalah Bapak Ibu melakukan proses pengisian LKE Permenpan 26 tahun 2020. Masternya sudah kami siapkan di Google Drive ya, masternya sudah kami siapkan. Jadi Bapak Ibu nanti datanya bisa diambil masing-masing ke kami, datanya bisa disedot ya, atau nanti saya koordinasi dengan Pak Suratman di Irban 4 karena cloud-nya ada di sana ya. Nanti Bapak Ibu silakan mendownload dari itunya atau tidak perlu mendownload. Nanti tinggal pasang linknya aja di LKE masing-masing. Nanti kami tunjukkan ya. Seperti itu kira-kira. Jadi terus prosesnya kalau dulu kan mungkin agak masih repot ya, LKE-nya kan masih LKE Excel biasa ya, kemudian dikirimkan, terus di foldernya ada file. Nah kalau sekarang kalau kita akan lakukan semuanya secara online seperti kita waktu mengirimkan data lakip, data sakip seperti itu ya. Jadi biar Bapak Ibu manfaatnya adalah satu, data nggak hilang, jadi masih bisa ditelusuri.
Oke, nah sekarang kita bongkar ke kita lihat nih data yang tahun lalu, Kita lihat data yang tahun lalu sebentar. Waduh. Kita lihat data yang tahun lalu. Nah, ini adalah data tahun lalu. Ya, data tahun lalu. Tuh ada seluruh OPD di sini. Nah, ini kan Bapak Ibu sudah memenuhi nih, ada LK evidence-nya gitu. Kan ada tentang kepegawaian untuk rekonnya gitu kan ya. Nah, ini udah ada datanya di sini. Nanti tinggal naikin ke LKE yang baru. Kalau LKE yang lama kan seperti ini. Kalau LKE yang lama seperti ini. Ya, ini adalah LKE yang lama. LKE yang lama, nah, mana ya? Oh ya, tahun lalu juga udah pakai link ya, udah pakai link nih. Hah? Enggak, ada di sini. Sebentar ya, di telepon ada. Sebentar ya. Ya. Oke, halo. Nah, ini kan dulu kita ngerjainnya di bawah nih. Ngerjainnya di bawah. Ini kan LKE yang di bawah. Kemudian ini evidence-nya. Nah, kalau kita lihat tuh, ini kan dia linknya itu di folder lokal. Nah, nanti ke depan yang akan kita lakukan adalah seperti ini. Seperti ini. Sebentar. Aduh. Nanti yang kita lakukan seperti ini. Sebentar ya. Mana ya? Oke nih. Ya, tampil ya di depan ya. Nah, nanti yang kita lakukan seperti ini. Jadi beberapa kalau OPD sampling dia sudah mereka sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa. Jadi Bapak Ibu cukup mengisi di link yang kita bagikan ya. Nanti ada link. Nah, seperti ini linknya. Nah, nanti kita bagikan di sini misalkan punya dinas mana ya. Misalkan DPAD ya, kita tinggal buka. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih jawaban. Karena kalau untuk yang tahun lalu itu ada kendala yaitu error linknya. Jadi evaluator menjadi kesulitan lagi. Evaluator akhirnya harus melihat ke foldernya gitu kan. Karena linknya kan dari komputer yang lain kemudian dibuka di komputer yang lain. Nah kalau sekarang kita mainnya di atas di cloud. Contoh ini misalkan ini punya DPAD ya, kita buka filenya secara online. Jadi yang Bapak Ibu butuhkan adalah koneksi. Nanti tinggal pilih, misalkan kita perhatikan pertanyaannya. Ini terkait aspek pemenuhan, manajemen perubahan, terkait tim reformasi birokrasi. Pertanyaannya adalah, tim reformasi birokrasi atau penanggung jawab reformasi birokrasi unit kerja telah dibentuk. Nah, misalkan gini ya, telah membentuk. Kalau jawabannya A, ya kan? Nanti kita tinggal pilih nih jawabannya nih. Tuh kan, ada 3 pilihan jawaban. Ya, ada A, B, dan C. Kalau sudah dibentuk, maka pilih A. Ya, maka pilih A. Maka nanti nilainya dia akan muncul sendiri. Kemudian, Bapak Ibu silakan tinggalkan catatan di sini. Jadi yang diinginkan oleh evaluator, baik oleh APIP kita maupun Kemenpan, kita bercerita mengenai situasi yang terjadi. Misalkan
eh, tim RB dibentuk pada tahun 2000, baru dibentuk pada tahun 2020, kinerjanya sampai dengan saat ini belum maksimal atau gimana ya, cerita lah intinya. Kenapa butuh cerita ini? Untuk menggambarkan pemahaman dari setiap perangkat daerah mengenai setiap aspek. Namun memang pembinaan kita, kami akui masih kurang dari bagian organisasi. Jadi situasinya sekarang apa adanya dulu ya, karena kita akan melakukan potret. Sebagaimana rapat yang kemarin dengan Pak Canggih bahwa kita kan kemarin nilainya C, kemarin 2019 C, 2020 kita belum keluar nilainya. 2021 sudah mulai mau penilaian lagi. Kalau mereka kabarkan itu situasinya adalah, Pak Mirta tolong ada yang harus di-mute ya. Ini kan ngerjain monef kinerja itu kan. DPAD di-mute dulu. Oke, nah. Ini udah ngambil ATM. Kemarin tungguin kata satpamnya itu. John di-mute dulu John, dari partisipan John. Nanti kalau ini saya. Halo? Ya, oke. Nah, nanti ketika sudah diisi, jangan lupa kolom catatan ini diisikan ya, mengenai catatan misalkan tim tim RB telah dibentuk gitu ya, telah dibentuk itu dengan struktur ya, cerita lah intinya, cerita secara ringkas karena biar evaluator juga membaca, oh ini ada paham nggak gitu, memahami atau tidak gitu ya. Cuman memang pembinaan kita masih kurang, jadi pemahaman seadanya aja dulu gitu. Ini menjadi PR juga. Cuman untuk 10 OPD sampling itu biasanya dia sudah lebih advance ya, karena kalau untuk mengejar nilai B, kita nggak muluk-muluk, kita masih dari C ke B dulu deh. Itu masih membutuhkan 10 OPD sampel gitu. 10 sampel. Kalau udah mau A itu katanya dituntut untuk semua. Kabarnya sih begitu. Ya. Nah, di sini kan kita akan memasang evidence. Kalau dulu juga sama, kita melihat ya klik kanan hyperlink ya, klik kanan hyperlink. Kalau sekarang lebih mudah. Misalkan evidence-nya ada di cloud sini, misalkan ya, kita buka. Jadi Bapak Ibu butuh koneksi internet, kemudian di-upload dulu filenya ya. Misalkan gini, klik kanan buat folder baru gitu ya. Misalkan PMPRB 2021 ya, DKPS gitu. Nah, kemudian masuk ke folder tersebut, nih PMPRB 2021 kan, udah dibuat, klik kanan lagi, kemudian di sini disetting dulu, setting sharingnya. Setting sharingnya, kan ini dibatasi kan. Nah, siapa saja yang memiliki link, digituin ya, kemudian pengakses lihat saja. Artinya apa? Biar nanti link beredar, evaluator di APIP kita maupun di Kemenpan dia bisa buka file, tidak perlu memohon akses ya, seperti itu. Kemudian selesai. Nah, masuk ke sini. Misalkan anggap aja yang file yang saya tunjuk ini adalah SK tim RB ya. Itu tinggal klik kanan ya, dapatkan link, ya, tinggal salin link gitu ya. Nanti masuk ke sini lagi, ya, tinggal masuk ke sini, terus pasang link di sebelahnya. Tinggal klik kanan ya, klik kanan, paste gitu atau tempel gitu ya. Nah, udah seperti ini, cukup seperti ini. Insya Allah ini, jadi kita nggak perlu bertukar flash disk, tidak perlu bertukar flash disk, ya Bapak Ibu ya, karena kondisi seperti ini ya, tidak perlu berkunjung ke sana. Mungkin kita nanti situasinya by phone aja ya, atau ini. Jadi nanti ketika evaluator mau evaluasi pertanyaan ini, ketika kita sudah jawab A, ya mereka akan memeriksa, oh catatannya seperti ini, coba kita lihat evidence-nya, tinggal diklik oleh mereka kan, ya. Oke, saya contohkan lagi, mungkin pakai file yang real ya, pakai file yang real, misalkan di sini, sebentar, salah ke atas ya.
Ya, misalkan inilah ya. Nah, dapatkan link. Ya, pengakses lihat saja ya. Salin link ya. Selesai. Kemudian masukin ke sini. Masukin ke sini nih. Ini delete dulu deh. Masukin ke sini. Nah, jadi pas lagi itu evaluator tinggal ngeklik ini, muncul. Oh ada nih, sudah bertanda tangan atau bukan, belum gitu kan ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk perangkat daerah. Ya, jadi data yang sudah Bapak Ibu kumpulkan tahun lalu itu bukan dibuang, tapi ada manfaatnya. Cuman kan harus diupdate. Contoh, ya kalau tim RB kan biasanya kalau tidak ada perubahan ya timnya masih sama aja. Tapi yang dirubah itu kayak misalkan yang diupdate tuh kayak misalkan Monef, ya berarti yang dilakukan adalah Monef tahun 2020 ya, atau ada yang terakhir misalkan sampai bulan Januari gitu kan. Dilakukan formatnya seperti apa? Jika mampu ya, sediakan datanya, misalkan dulu kita punya kan kemarin tuh pernah nyusun renaksi ya. Pernah menyusun renaksi tahun 2020, kira-kira capaiannya sudah sampai mana? Pertama contohnya, oh SK sudah dibikin, agent of change sudah dibikin atau belum, gitu kan ya. Terus penilaian kinerja dilakukan atau tidak, gitu ya. Nah seperti itu tuh bentuk evaluasinya, ya. Nah kemudian di sini jangan bingung lagi mengenai pertanyaan roadmap atau rencana kerja, ya. Nah kebetulan Permenpan 26 itu sebelumnya ada Permenpan 25 terkait roadmap yang baru. Jadi rencananya 2021 ini renaksi perangkat daerah itu keluarnya satu pintu dari kota seperti IKU. Jadi Bapak Ibu posisinya untuk yang poin 2 ini abaikan dulu ya. Abaikan dulu nih karena ini menjadi PR kami, menjadi kinerja kota untuk implementasi roadmap RB 2021-2024, 2020-2024 ya. Jadi abaikan dulu yang poin 2 ini. Tapi untuk yang poin 3 ini bicaranya adalah yang kemarin ya, yang kemarin ya seperti itu. Oke. Nah, terus ya cobalah diingat-ingat tahun lalu sudah ngapain. Kenapa? Nggak ada. Halo, suara saya keluar nggak? Halo? Yang keluar siapa? Lu yang keluar, gue mah enggak kan? Halo, saya masih ada nggak di sini? Ada ya? Oh, masih ya. Berarti Pak Mirta yang keluar tadi. Oke, saya share lagi ya. Saya share lagi nih. Salah nih. Kok share ke sini sih? Benar. Nah, ya. Jadi ikuti dulu apa yang sudah dilakukan tahun lalu. Sebenarnya ini menjadi PR kami untuk melakukan proses pembinaan. Ya, jadi kalau nilainya masih rata-rata air ya udah itu bukan menjadi permasalahan sepenuhnya dari OPD ya. Permasalahan di tingkat pusat juga. Itu kita harus kita akui ya, karena kita belum melakukan roadshow yang sedemikian rupa gitu ya karena pandemi Covid kemarin. Mudah-mudahan kita bisa cicil ya, pelan-pelan lah tapi pasti. Pelan-pelan mungkin dari 36 kita bicaranya 10 dulu yang kita bina nih ya. 10 atau mungkin nanti tambah lagi ya seperti itu. Jadi kita nggak muluk-muluk targetnya. Yang penting kita potret dulu. Nah, kami harap kalau jika kami belum melakukan pembinaan, Bapak Ibu melakukan proses inisiatif ya, mempelajari aturan-aturan mengenai RB, budaya kerja, agent of change seperti itu. Banyak bertebaran contoh-contohnya di internet. Lalu melakukan proses internalisasi di dalam lingkungan kerja. Tapi untuk aspek lainnya secara umum ini harusnya wajib kita kerjakan. Contoh untuk deregulasi kebijakan. Ini proses identifikasi ini bagi perangkat daerah ini kan ada batasannya. Ini perda, perwal atau apa? Segala bentuk keputusan yang ada di perangkat daerah. Karena kalau di level kota juga ada pertanyaan yang sama. Di level kota juga ada pertanyaan yang sama, tapi kota
konteksnya Perda dan Perwal. Tapi proses evaluasi Perda dan tolong di ini lagi nih. Ada yang bocor. Di mute dulu. Nih. Di kota itu kita fokus di Perda dan Perwal dulu. Karena kabarnya ada Perda dari tahun 2000 tuh masih banyak yang berlaku tapi dia sudah secara status berlaku tapi tidak bisa diterapkan. Ya, Perwal juga sama. Nah, inputan untuk kota itu bisa berasal dari perangkat daerah. Artinya misal jika terkait kecamatan misalkan terkait paten atau dulu Perwalnya masih ini. Kalau misalkan ditemukan permasalahan dari aspek Purwakarta atau dari Pulau Merak, mungkin ada identifikasi atau apa gitu. Atau terkait keputusan-keputusan yang pernah dibuat, ada yang harus dicabut atau tidak. Seperti itu sebenarnya yang diinginkan oleh Kemenpan. Tapi ini masih pada tahap rule base, ya. Ini masih tahap awal banget. Ini harusnya sudah selesai. Cuman kita masih kebanyakan masih belum selesai pada aspek ini. Ya, kayak dokumen ini juga sebenarnya kayak evaluasi jabatan segala macam kan sudah ya diumpak, nanti tinggal koordinasi. Cuman kan tindak lanjutnya kayaknya belum nih ya. Nah, mudah-mudahan nanti tahun 2021 ini dan 2022 sudah ada tindak lanjut atas FJAP ya. SOP dan sebagainya. Peta proses bisnis untuk kecamatan kalau tidak salah sudah selesai di Pak Masudi. Ya, di Pak Masudi silakan Bapak Ibu yang di kecamatan untuk koordinasi ke Pak Masudi. Kalau untuk OPD lainnya hanya ada beberapa. Di antaranya mungkin sekretariat daerah dan apa gitu ya. Nanti saya cek dulu deh, nanti informasinya di grup. Ya. Kemudian ya ini normatif lah seperti yang kita lakukan yang tahun lalu. Ya. Lalu berikutnya adalah terkait reform. Ya, reform. Nah, ini reform. Jadi sekarang pertanyaannya di reform itu agen perubahan salah satu contoh. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di instansi. Jika Bapak Ibu belum ada agen perubahan berarti ini nol dong. Jangan paksakan jika memang tidak ada. Ya kadang-kadang kan OPD itu bilang, wah jawabnya tinggi semua gitu. Padahal evidence-nya nggak ada. Nah dalam hal ini, praktik yang kita lakukan di 10 perangkat daerah itu ada yang masing-masing menetapkan agen perubahan. Contoh di inspektorat, di PTSP, di Dindik itu menetapkan, menunjuk siapa. Itu ada di Permenpan 19 kalau tidak salah tahun 2014 kalau nggak salah ya. Tentang agen perubahan. Jadi menunjuk siapa, lalu kemudian beliau melakukan apa. Contoh misalkan ada agen perubahan ini tidak melulu staf ya. Karena kalau pimpinan itu aspeknya dia menjadi role model. Kalau agen perubahan itu tidak melulu pejabat gitu maksud saya. Ya, bisa jadi staf. Nanti apa yang dia lakukan? Misalkan dia melakukan proses membangun sistem atau apa, dia dianggap sebagai agen perubahan gitu kan. Buatlah di sini jumlah agen perubahannya cuma 1. Perubahan yang dibuat 1 ya 100% ya seperti itu. Tapi ingat harus ada evidence-nya, jangan sampai ngaku-ngaku. Misal kalau di puskesmas itu kan ada dokter teladan ya, ada dokter tuh punya proyek perubahan ya buat nakes teladan. Jika mereka di-hire ya kalau puskesmas tuh sebagai agen perubahan ya maka inovasi mereka itu dianggap sebagai bentuk perubahan. Situasinya seperti itu dulu saat ini. Situasinya. Begitu juga ya. Ini kan kayak apa ibaratnya nanti ditelaah lagi lah ya, ditelaah lagi. Cuman kita isi dulu apa adanya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaannya. Jadi sudah berbicara jumlah. Ada lagi yang sudah bisa kita jawab ini ya. LHK-ASN. Pertama LHKPN. Pak Camat itu wajib LHKPN ya. Maka kalau misalkan di kecamatan itu 1 wajib LHKPN berarti 1 per 1 kalau dia sudah lapor. Ingat bukti lapornya di-upload dan pasang linknya di sini, jangan bilang ya tapi nggak ada buktinya. Ya,
Nanti teknis penguploadan dokumen nanti ada videonya. Ada videonya tersendiri. Kalau misalkan tadi belum bisa dicerna dengan baik, nanti ada video secara khusus mengenai upload dokumen. LHK-ASN. Nah, dilihat di sini. Alhamdulillah kita semua sudah bisa menjawab mengenai LHK-ASN. Misal, kan di sini pertanyaannya nih, jumlah yang harus melaporkan dalam kurung ASN yang tidak wajib LHKPN. Jika dalam satu instansi yang wajib LHKPN itu hanya kepala dinas, maka jumlahnya misalkan dalam satu dinas itu 20 orang. ASN-nya ada 20 orang. Kepala dinas wajib, maka yang wajib LHK-ASN itu adalah 19 orang. Ya, 19 orang. Eselon 3-nya berapa, eselon 4-nya berapa. Karena kalau tidak salah eselon 3 tidak wajib LHKPN ya, kecuali camat. Betul ya? Nah, kemudian di sini dijabarkan eselon 3 berapa, eselon 4 berapa, dan berapa yang sudah melaporkan. Pak Mirta hampir setiap Senin pagi itu ngupload di grup Siharka, isinya umpek ya. Jadi Bapak Ibu koordinasi sama umpek nih. Hampir setiap pagi itu ada catatannya di Pak Mirta. Ya, Pak Mirta siap dari berapa orang sih yang sudah lapor, berapa orang yang belum. Kan kalau mau nilai bagus semuanya lapor kan? Nah, mintalah datanya ke Pak Mirta, umpek ya, minta data ke umpek minta ke Pak Mirta. Misalkan mau bagus, ya kan posisinya gini, ada yang menjawab, saya sudah lapor. Tapi ada situasi dikembalikan oleh evaluator yaitu inspektorat. Nah itu segera ditindaklanjuti. Biar apa? Nilai kita bagus. 100% aspek LHK-ASN sudah bisa terjawab saat ini. Kalau dulu kan kita, wah 0 semua kan. Nah sekarang kita bisa jawab. Kemudian pengaduan masyarakat. Nah kebiasaannya, perangkat daerah yang melakukan pelayanan itu tidak melakukan proses registrasi pengaduan. Biasanya, kecuali kalau yang nilai indeks pelayanan publiknya sudah bagus, seperti PTSP, RSUD, itu mereka mencatatkan. Tapi kalau kecamatan kita belum tahu nih, kecuali yang sudah bagus ya. Nah ini kalau mau bagus nilainya, ya itu tadi, kita harus bisa mencatat siapa, tanggal berapa, tentang apa, dan sudah ditindaklanjuti atau belum. Gitu. Pertanyaan ini bukan hanya untuk kecamatan yang pelayanan ke masyarakat saja, bahkan inspektorat pun juga menjawab hal ini. Ada berapa pengaduan masyarakat yang mengadukan? Sekarang udah ada layanan Dumas ya kalau tidak salah di inspektorat, mereka juga melakukan proses pelaporan lah seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada peningkatan kualitas pelayanan publik gitu ya. Nah, ini biasanya normatif nih. Kan kadang-kadang karena ini situasinya sudah given lah ya, kayak kecamatan menangani berapa pelayanan gitu kan ya, dan nggak yang dipermudah gitu. Misalkan dulu belum ada Simapan, susah. Setelah ada Simapan semuanya gampang misalkan seperti itu. Kalau di Dukcapil sekarang kan sudah karena pandemi kan semua sudah bisa menerima berkas via WhatsApp gitu kan, online ya, tidak ada penumpukan. Itu kan sebenarnya sudah menjadi kemudahan ya. Nah itu bisa diklaim. Sebenarnya tambahannya hanya pada aspek ini, ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi seperti apa adanya. Kalau tidak salah, mungkin nanti Pak Agus Hayer kalau ada atau Pak Hoho ini atau Pak Irban 4 atau dari evaluator, kabarnya kita nih akan dievaluasi oleh evaluator itu di minggu kedua Maret, ya, minggu kedua Maret karena ditunggu oleh Kemenpan itu adalah bulan April, 30 April. Ya. Jadi, mengisi atau mengupdate LKA itu Bapak Ibu lakukan sampai dengan minggu kedua Maret. Nah, enaknya, karena file ini ada di cloud dan online, Bapak Ibu bisa update kapan saja. Ya. Jadi tinggal komunikasi aja sama evaluatornya jika jadwal sudah keluar. Bisa update kapan saja, nggak perlu bolak-balik. Kecuali kalau memang harus berkomunikasi ya, atau menjelaskan seperti itu. Jadi kami menunggu update-annya di tanggal 20 Maret. Jadi udah bisa kelihatan nilainya, skornya. Jadi kalau ini diisi nanti udah kelihatan skornya. Ya. Kelihatan skornya dari Bapak Ibu. Oke.
Jadi yang penting diisi dulu, diisi, diupdate. Ingat, inspektorat pasti tidak akan menilai kalau ada isian, tidak ada catatan, dan tidak ada bukti dukung. Kalau hanya isian dan catatan saja, ya nanti pasti inspektorat juga akan bertanya, evaluator tuh, mana bukti dukungnya? Kalau nggak ada bukti dukung, mungkin istilahnya data tidak dapat diandalkan dan balik lagi ke nol. Ya. Terus berikutnya, ini bertahun-tahun, kemarin juga masih banyak yang kekeliruan. Di sini ada mengenai berita acara asesor. Ya. Nah, oke. Ini saya perjelas dulu berdasarkan rapat yang kemarin dengan Pak Canggih, bahwa kota itu kalau level kota namanya tim penilai internal. Tapi kalau level perangkat daerah namanya asesor. Ya, asesor itu yaitu yang melakukan proses penilaian di dia, kemudian dirilis, lalu ada evaluasi di kota. Nah, di asesor ini, sorry, saya belum share ya. Share screen dulu. Chrome mana Chrome? Ya nih. Ya. Di sini kan ada pelaksanaan PPRB dilakukan oleh asesor sesuai dengan ketentuan berlaku, ya kan? Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua. Kalau tidak salah, dulu di SK tim RB itu sudah ada penunjukan siapa yang bertindak sebagai asesornya, yaitu sekretaris kan kalau tidak salah. Berarti selesai dengan SKRB untuk pertanyaan A. Pertanyaan B, para asesor mencapai konsensus atas penilaian. Ingat, evidence ini adalah berita acara asesor yang sudah dicontohkan. Tapi nilainya itu adalah ketika semua sudah diisi. Ketika semua sudah diisi kan ada nilai nih. Nah, itulah poin ini dapat berapa, poin ini dapat berapa, poin ini maksudnya aspek manajemen perubahan skornya berapa. Nah, kemudian disepakati bersama. Lalu pertanyaannya, kan Pak mau dievaluasi lagi oleh evaluator. Logikanya begini, kita ketika rilis berita acara asesor itu sudah final dalam level perangkat daerah. Ketika evaluator mengevaluasi itu nanti ada LHE, ya. Jadi nggak perlu diubah berita acara asesornya, yang dilihat nilai akhir adalah LHE. Sama seperti kita ke Kemenpad RB, kita melakukan rilis nilai itu sudah ada berita acaranya, kirim ke Kemenpan. Kan Kemenpan yang menilai balik lagi, mengeses. Tapi patokan nilai akhirnya adalah di LHE-nya Kemenpan. Seperti itu ya. Jadi jangan dibuat bingung. Jangan dibuat bingung. Intinya berita acara asesor adalah terkait penilaian kita di tahun ini. Pas udah diisi semua, oh skor kita cuma segini. Ya, diisi. Saya sih dan tim Pak Kabak pengennya sih situasinya substansi RB ini bisa dicapai. Jadi Bapak Ibu memahami poin per poin, walaupun memang PR kita adalah kita harus datang door to door ya untuk menjelaskan ini. Mungkin karena kita kan gini, di Maret ini kita dibebani Lakip dan PMPRB. Mungkin baru kita bisa lakukan itu pun di April. April itu juga kita hanya baru fokus di 10 perangkat daerah. Ya. Jadi mohon maaf untuk 26 perangkat daerahnya mungkin di bulan berikutnya untuk proses pembinaannya. Karena kalau di provinsi enak, RB itu menjadi subit sendiri dan tim sendiri. Kalau kita sekarang menangani banyak hal gitu ya situasinya. Jadi mohon maaf mungkin kalau sempat ya, kalau misalkan hasil review inspektorat terkait Lakip sudah keluar, bisa jadi kita menyempatkan dulu untuk berkunjung ke perangkat daerah untuk melakukan penjelasan ini kepada kepala perangkat daerah, sekretaris, dan rekan-rekan semuanya. Seperti itu kalau jika sempat. Jika tidak sempat, kita berproses pasca April. Seperti itu ya. Nah, jadi isi dulu sekuat-kuatnya, terus dipelajari baik-baik. Kalau misalkan mau kosmetik, ya, kalau kata Mas Canggih nih, tergantung nih kita mau pakai kamera apa, kamera 360 atau apa gitu kan. Jadi mau bagus-bagusin, ya kita nggak bisa mencegah, silahkan Bapak Ibu. Ya, yang dinilai adalah evidence. Ya kalau Bapak Ibu mau nyusun kosmetik, substansi belum tercapai, ya silahkan juga. Silahkan aja lah itu mah. Ya, nanti kan kita kan ada proses pembinaan ya seperti itu. Ya Bapak Ibu, jadi ini
yang tadi saya contohkan ini adalah berlaku untuk 26 perangkat daerah. 26 perangkat daerah di luar 10 OPD sampling, yaitu sekretariat daerah, BKPP, Bapeda, BPKAD, Dinkes, Dindik, Diskominfo, PTSP, Inspektorat, sama apa lagi, Jod? Lupa saya, satu lagi. Dusduk Capil kalau tidak salah, ya, Dusduk Capil, ya. Jadi 10 perangkat daerah itu agak berbeda. Mereka lebih mudah, ya, maksudnya lebih mudah karena datanya sudah pindah ke LKE yang terbaru. Kalau 26 perangkat daerah lainnya belum pindah ke LKE yang terbaru, ya. Jadi ini contoh untuk 26 perangkat daerah. Jadi Bapak Ibu nanti linknya kita kasih, ya, linknya kita kasih. Saya ulangi lagi ya, masuk ke sini PMPRB 2021, kemudian pilih OPD-nya masing-masing, lalu silahkan file yang sudah diupload di atas di Pak Suratman, atau misalkan dari Pak Suratman belum muncul, silakan, kan punya Gmail masing-masing, diupload masing-masing gitu ya. Silakan, nanti jangan lupa prosesnya. Setiap folder, misalkan buat folder PMPRB 2021, klik kanan ya, kayak gini. Klik kanan ya. Dapatkan link. John, ada yang lolos lagi, John. Dimatiin dulu. Terus klik kanan di sininya ya, di setting siapa saja yang memiliki link dan pengakses lihat saja ya. Oke, selesai. Tinggal pilih dulu ya, pilih ya, nanti buka lagi secara online ya. Misalkan tadi DPAD, nanti dia akan muncul seperti ini ya. Ya, tinggal jawab, kemudian buat catatannya, lalu pasang link evidence-nya. Oke. Nanti kami jadi tahap ini pembinaan yang bisa kami lakukan adalah hanya memeriksa linknya bekerja atau tidak. Ya. Jadi Bapak Ibu yang merasa sudah, Pak, saya sudah mindahin data nih ke LKE yang baru dan sudah saya jawab, segera konfirmasi ke Pak Mirta atau ke Pak Syarif atau ke saya, nanti kita cekin linknya bekerja atau tidak ya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah untuk perangkat daerah yang 10 nih. Ya, Pak Gayuh, Pak Alwin, siapa aja, Bu Nunung ya. Nanti tinggal masuk ke new folder di sini ya. Buka LKE PMPRB 2021. Ya, masuk. Nah, kebetulan kalau untuk perangkat daerah lainnya itu nanti saya contohkan. Tuh, lama ya. Nah, oke. Nah, udah muncul nih. Ya. Di sini jadi kalau untuk 10 perangkat daerah lainnya dan tingkat kota, kami akan mengisi bersama-sama. Ini buat pengetahuan untuk 26 OPD lainnya. Nah, ini adalah nilai tahun lalu yang kita ajukan ke pemerintah pusat ya, ke mana? Ke Kemenpan RB. Oh, ini mau udah update lagi ya. 72, sekian lah, sekarang 73 naik lagi. Nah, nanti Bapak Ibu untuk yang perangkat daerah itu tinggal pilih sheet masing-masing. Tinggal pilih sheet masing-masing. Misalkan Setda. Ya. Nah, sama situasinya. Nah, tahun lalu kan sudah menjawab nih. Oh, sudah ada SK-nya. Kira-kira tahun ini adalah mengupdate isian yang belum maksimal. Ya, contoh ini Setda ini masih nilainya berapa gitu, lupa saya. Nah, nanti di sini muncul nih. Setda nih nilainya berapa gitu ya. Dia muncul. Gimana sih ya? Lupa saya. Aduh. Nanti ada nilainya lah ya. Jadi Bapak Ibu fokusnya 56 ya. Oh, langsung 56 Setda 56. Waduh, jelek banget lah. Nah, jadi sekarang situasinya kita update aja gitu. Yang belum ada kita update ya, yang belum ada. Sama untuk Setda juga, untuk aspek renaksi itu nanti dari kota, sama seperti IKU ya kalau di Sakip. Nanti kita buatkan ya. Karena ini terkait proses diseminasi
Perwal 52 tahun 2020 terkait roadmap reformasi birokrasi. Ya, itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi biar seragam perangkat daerah ini renaksinya kita susun dalam satu kota yang ditetapkan dalam Kepwal. Jadi itu menjadi tanggung jawab kota. Kalau nilainya jelek itu berarti menjadi kesalahan kota ya pembinaannya. Jadi Bapak Ibu fokus yang memang menjadi permasalahan Bapak Ibu. Ya, jadi tinggal diupdate. DKPS juga sama gitu. Oh, ini udah diisi nih, udah diisi. Ingat ya, catatan diisi, ini diisi. Ya, catatan diisi, link diisi. Contoh nih, ini punya DKPS. Kita lihat, nah, kan sudah muncul ya evidence-nya. Jadi Bapak Ibu tidak capek, ya, tidak lagi mengulang proses, tidak, kecuali pada aspek yang memang harus diupdate. Contoh Monef ya, berarti Monefnya Monef yang baru dong, betul kan? Bukan data yang lama. Terus data yang lain, wah saya nih udah melakukan ini nih, sudah menyusun peta proses bisnis, katanya Pak Alwin sudah melakukan proses penyusunan mandiri, silakan diupdate, diisi gitu. Lalu evidence-nya apa? Seperti itu ya. Nah, tuh kan sudah ada tuh. Jadi kita harap ini proses ini mempermudah ya. Pastinya mempermudah, jangan dibuat repot. Jadi kita harus mengenal teknologi lah sekarang. Biar kita bisa ibaratnya kerjanya lebih simpel. Cuman ya PR-nya adalah Bapak Ibu harus scan dokumen. Ya, scan dokumen. Jadi nanti kalau di belanja modalnya cari scanner yang bisa sedot banyak, atau mesin fotokopi. Pak Mirta aja pakai mesin fotokopi scan-nya. Mesin fotokopi. Kalau perangkat daerah yang sudah memiliki mesin fotokopi, gunakan itu. Tanya Pak Mirta caranya gimana. Pak Mirta nyeken PMPRB 36 perangkat daerah dengan lampirannya itu perlu waktu 2 jam doang. Ya, dengan itu. Jadi ibaratnya kita pakai teknologi lah. Data itu nggak hilang kalau udah kita simpan di cloud. Jadi kalau ada pemeriksaan, ini juga berkaitan dengan SPIP. Ya, nanti kan biasanya dievaluasi nih datanya ada nggak gitu. Ya, cuman nanti manajemen datanya gimana perangkat daerah. Jangan kadang-kadang kan kita gini nih, foldernya PMPRB 2021, terus datanya ngacak gitu kan. Upload scan nomor sekian gitu, di rename datanya tuh. Misalkan tentang surat keputusan apa. Jangan kayak Pak Sarip. Ya, kalau Pak Sarip nyeken cuman cam scanner gitu kan, nggak tahu filenya gitu kan ya. Nanti belum tahu Pak Sarip yang mana ya? Pak Sarip itu tim RB yang baru, Ada Pak Sarip. Nanti ini Pak Sarip. Jangan lupa dia suka mengudara setiap hari apa Pak Sarip? Oh, nggak boleh katanya. Jangan boleh, itu pesan sponsor nanti gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, situasinya mudah kan ya, Bapak Ibu. Jadi inspektorat juga sama, kebetulan inspektorat kemarin yang tertinggi, nah sama tuh. Ya, evidence-nya lengkap tuh. Kan, waduh, jadi kayak gini kan enak nih tuh. Daftar SOP, tinggal klik kanan gitu kan. Muncul deh gitu kan. Tuh, muncul tuh kan, ya. Nah, kalau dia sifatnya filenya banyak, kan Pak, filenya banyak nih. Kan yang bisa itu kan link ya katanya. Ya udah, yang di-linkin berarti foldernya. Contohnya inspektorat, seperti inspektorat nih. SOP kan banyak tuh. Dia terpisah-pisah, ada 5 buku misalkan. Nah, maka yang di-linkkan yang foldernya. Ya, contoh kayak gini nih. Nah, kalau kita mau attach file, yang kita ambil linknya itu dari file. Ini file ya. Yang kita ambil linknya itu dari file. Tapi kalau kita mau nge-attach, di dalam foldernya ada 4 file, ada 10 file. Yang kita mau attach, yang kita mau pasang gitu, 10-10-nya. Ya kita folderin aja, klik kanan di foldernya. Ya, jadi ini adalah link foldernya. Makanya inspektorat ketika pas lagi masukin SOP, kan karena filenya banyak ya, ada berapa tuh? Ada 3 file, dia nggak perlu pasang 3 link, hanya 1 link. Jadi ketika diklik, ngarahnya ke folder gitu. Sama gitu ya. Nah, ini yang paling penting juga, yang namanya SOP itu mungkin nanti jelasnya pembinaan dari KTL ya, Pak Masudi, bahwa SOP itu tidak mutlak gitu-gitu aja. Dia itu harus mengalami proses evaluasi, apakah SOP kita ini ibaratnya udah benar apa belum, mempermudah atau mempersulit gitu. Nah, itu bisa Bapak Ibu melakukan proses
evaluasi SOP. Ini juga ditanyakan di sini, ya. Seperti itu kira-kira teknis PMPRB 2021. Dan perlu saya sampaikan juga posisinya jika sesuai jadwal, misalkan ya catatannya tanggal 20 Maret ya, nanti kita juga bersurat lagi. Karena sekarang kita sudah lengkap, pimpinan kita nanti bersuratnya melalui surat wali kota atau wakil wali kota mengenai tenggat waktu penyampaian hasil PMPRB. Kami sampaikan saat ini 20 Maret. 20 Maret itu masih 2 minggu lagi ya. Santai aja karena datanya sudah ada ya. Data bagi yang ada gitu. Tapi sisanya kan tetap harus dibikin. 20 Maret. Nah, jika proses evaluasi yang dilakukan oleh APIP bisa selesai di awal April dan kita bisa eksposkan bersama hasil kita semua, bisa jadi yang dimasukkan ke sistem PMPRB nasional itu adalah seluruh OPD. Ya, seluruh OPD. Jadi Bapak Ibu ketika sudah jadi, nanti pas masuk sistem tinggal copy paste. Tinggal copy paste. Tahun 2020 itu perjuangannya luar biasa karena sistemnya gangguan. Nah, makanya kita butuh waktu yang panjang. Butuh waktu yang panjang. Nah, kenapa John? Oh, nah butuh waktu yang panjang. Nah, kita lihat nih. Ini adalah sebentar. Nah, kita lihat di sini. Nanti ya Bapak Ibu yang 10 OPD yang sudah pernah mengisi sistem ya, Bu Nunung kalau nggak salah pernah ya dulu. Bu Nunung apa bukan ya? Bu Nunung atau yang laki-laki itu siapa tuh? Kayaknya Bu Nunung ya. Nah, itu usernya sudah kita buatkan 10 tuh masih sama dan masih berfungsi. Ya, jadi jangan nanti kalau lupa tinggal kontak kami ya. Ada fitur lupa password sih di websitenya. Dan untuk 36 OPD lain, 26 OPD lainnya berpotensi juga untuk dibuatkan akun yang serupa. Jadi dalam hal ini berdoa aja, mudah-mudahan sempat ya. Kalau nggak sempat kita bicaranya 10 OPD. Tapi kalau sempat 26 OPD. Kalau keuntungannya adalah gini. Kalau 26 OPD, 36 OPD naik ke sistem, itu juga mendapatkan nilai plus dari Kemenpan RB. Nah, dan perlu Bapak Ibu ketahui, dalam proses percepatan pembangunan RB secara nasional, nilai RB itu, indeks RB itu menjadi pembobot dalam penentuan TPP sebesar 30% bobotnya. Jadi kita sebelum aturan itu diterapkan, kita mencoba dulu. Kita ada di posisi mana sih? Nah, sambil itu tadi, kami bagian organisasi dan mungkin inspektorat, kan inspektorat berkewajiban membangun unit percontohan, kita akan bersama-sama nih membangun OPD yang ibaratnya berintegritas, gitu siap ya gitu-gitulah ya. Jadi nanti tunggu aja pembinaannya, mudah-mudahan sempat, cuman kami sampaikan kami fokus di 10 OPD dulu. Seperti itu kira-kira. Ya. Kayaknya itu cukup sementara ini yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan gunakan fitur raise hand atau chat. Ini kalau di chat ini salah satu contoh pertanyaan dari Bu Haji Eli. Tim RB kalau nggak ada perubahan dan tidak dibatasi waktu nggak perlu bikin baru kan? Tidak perlu, gitu ya. Berarti kan sudah clear ya. Nah, sudah clear gitu. Yang diupdate, yang perlu diupdate aja. Dan filenya kan masih tertinggal di situ. Nanti Bapak Ibu tinggal cek aja. Anak baru bingung ini, siapa nih anak baru? Bu Lucy. Oke, untuk RSUD. RSUD situasinya pengembangannya nanti bukan di RB, tapi fokus ke zona integritas. Dan nanti zona integritas kami kurang lebih sama dengan RB. Jadi yang zona integritas itu RSUD, Disduk Capil, ya, Disduk Capil, kemudian ada Puskesmas, kemudian UPT Pajak. Nah, cuman situasinya mana yang akan maju nanti gimana keputusan. Tapi situasinya kami akan melakukan proses pembinaan itu juga untuk RSUD, ya. Karena RSUD sudah menjadi subunit dari Dinkes. Jadi RB-nya itu secara keseluruhan ada di Dinkes. Nanti RSUD fokusnya di ZI. Sama, komponennya sama seperti pertanyaan yang tadi.
Kira-kira ada pertanyaan lagi? Waalaikumsalam, Pak Haji Sabit. Gimana Pak Haji Sabit? Ini nggak ada yang mau ngomong nih sama sekali nih. Dari inspektorat mungkin? Halo? Ada yang mau disampaikan? Yes, boleh. Biar mengalir seperti air aja, Gus. Mengalir seperti air itu gimana nih? Ada kelas penginputan nggak? Ada, seperti tempo hari ya untuk 10 untuk penginputan sistem ya. Tapi kalau penginputan yang apa namanya, yang Excel, kita tidak akan melakukan enggak. Sementara ini belum kepikiran untuk melakukan proses bersama, karena nanti mungkin kita bikin kelas lah ya, batch-nya tapi nggak banyak. Tapi kita lihat follow up-nya dulu sampai 1 minggu ke depan. Paling kita bikin video, yang paling pasti itu bikin video panduan. Jadwal konsultasi terbuka setiap hari. Pak Mirta, saya, dan Pak Sarip, dan Bu Wiwin ready di ruangan. Butuh snack? Boleh dikirim. Oh, kalau kita ada snack ya, yang di ruangan Aula 2 ada snack. Coba ada pertanyaan lagi mungkin ada dari tempat lain? Ya, silakan Pak Gayu mampir. Silakan Pak Gayu mampir. Ini nggak ada yang mau ngomong apa nih? Di chat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma tes mikrofon. Masuk nggak? Masuk ya? Masuk. Gus, kalau untuk sistem penilaiannya masih kayak kemarin nggak sih, modulnya segala macam belum ada perubahan kan? Cuma tinggal by sistemnya doang ya? Ya, jadi untuk LKE sama seperti tahun lalu ya, untuk 10 OPD sampel kan sudah pernah ya, kayak sudah pernah kan tahun lalu, sama persis situasinya. Bapak tinggal mengupdate, ibaratnya wah nilai gue kemarin 70 nih, gimana caranya gue mau 80, ya silakan lengkapi catatan dan evidence-nya, dan di aspek mana. Yang jelas LHKASN itu sudah nambah skor ya, gitu. Ada lagi? Ya. Don. Ya, siapa Haji Sabit? Gimana Pak Haji Sabit? Haji Sabit. Penekanan di Permenpan 26 itu apa? Yang beda dengan yang lama. Permenpan 26 itu Pak Haji Sabit tahun lalu udah mengisi. Sama. Jadi yang beda itu hanya di aspek reform. Jadi kalau dulu pertanyaannya contoh di LHKASN, contohnya gini, kalau di LHKASN cuma bertanya sudah ada kebijakan LHKPN atau LHKSN atau belum. Nah, dulu jawabnya sudah. Nah, kalau sekarang yang ditanya berapa yang wajib LHKPN, berapa yang sudah lapor. Terus berapa yang wajib LHKASN, berapa yang sudah lapor. Terus sudah membentuk, kalau dulu pertanyaannya cuma begini, sudah membentuk agent of change apa belum? Sudah misalkan, tahun lalu hanya menjawab seperti itu selesai. Untuk Permenpan 26, sebenarnya tahun lalu juga sama kalau untuk Pak Haji Sabit sudah mengisi. Dia akan ada pertanyaan, agent of change yang sudah dibentuk sudah melakukan perubahan apa? Gitu kan? Berapa agent of change-nya, berapa perubahannya? Itu seperti itu nanti. Jadi lebih detail. Jadi aspek reform itu dia udah ibaratnya nggak cuma sekedar administratif. Kayak terus misalkan kalau dulu pertanyaannya lagi, apakah kita melakukan ada nggak sistem pengaduan? Ibaratnya apa, pola pengaduan masyarakat ada nggak kebijakannya? Dulu ada. Nah sekarang pertanyaannya sudah ditambah di aspek reformnya itu. Berapa pengaduan, berapa yang diselesaikan? Seperti itu. Kira ada cukup jelas mungkin ya? Ada lagi? Berarti formnya masih form yang lama ya? Sama, lama. John. Dan lama. Yang lama ya? Ya, untuk yang 10 OPD ya, tapi kalau 26 OPD itu baru bagi mereka. Bulian, ada pertanyaan Bulian? Emang ada Lian di sini?
Ada ikut. Oh, ada Bulian. Ya, nanti tinggal kerjasama. Bu Yus, ada pertanyaan Bu Yus? Ada pertanyaan? Udah nih, nggak ada pertanyaan nih. John, Ya, gimana lagi? John, Ya, siap. surat. Saya pikir surat dipercepat saja Hmm. untuk surat terkait dengan tindak lanjut ini. Hmm. Untuk kita segera, apalagi kalau disedakan koordinasinya agak jelimet juga ini. Saya berharap suratnya dipercepat untuk segera disebarkan ke kita. Siap, 86. Pak Syarif, surat tanda tangan wali kota atau Pak Wakil ya, terkait pengisian LKE PMPRB. Ini ada, tumben ada Fania Airiza nih pakai nama yang sama. Biasanya Anya Geraldine atau apa gitu. Ada lagi pertanyaan? Jadi pertanyaan sekarang saya yang bertanya nih. Kira-kira proses sekarang mudah kan ya? Mudah nggak? Jawab dong. Mudah kalau nggak dikerjain, Gus. Ih, kamu lagi yang lain dong yang jawab. Nggak ada yang berat kalau nggak dikerjain. Oh, ini Gayu juga nanya lagi nih. Kan Gayu bertanya, kayak sistem lagi nggak kayak kemarin? Iya, Gayu emang nggak nyimak dari tadi. Aku bilang kan iya, nanti pakai sistem pmprb.menpan.go.id. Nanti jadi situasinya kalau sudah yang tadi. yang tadi. Jadi gini, LKE yang sudah kita isi, Bapak Ibu isi ya, itu nanti kalau pas lagi ke sistem tuh tinggal pindah. Tinggal copy paste ya, karena sistem tidak bisa diharapkan takutnya tahun lalu kayak tahun lalu ya. Capek ya Pak Gayu kan, hilang ya Pak Gayu. Gitu. Terintegrasi sama SIPD nggak, Pak? Kamu pertanyaannya random banget. Coba pertanyaan yang lain kamu. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, gimana Pak Haji? John, mau nanya dong. Gini, untuk mempermudah teman-teman, saya pikir dibuka konsultasi per kelas aja, yang satu rumpun gitu misalkan. Oke. Jadi yang serumpun itu bikin satu kelas konsultasi, biar pengisiannya juga seragam. Jadi mempermudah kawan-kawan untuk pengisian ini. Saya pikir itu juga bisa dongkrak nilai kita nantinya. Kalau pengisian kayaknya misalkan nggak. Kecamatan semua. Ya, ya kan penting juga misalkan kecamatan berseragam misalkan begitu kan. Kemudian yang zona integritas tadi penting juga gitu. Ya, jadi begini. Kita pasti akan melakukan proses pertama secara audiovisual, kita nanti akan buatkan petunjuk ya mengenai pengisian LKE, baik yang bagi 10 OPD yang lama ataupun 26 OPD yang baru. Itu secara audiovisual. Secara kelas nanti kita akan lihat ya responnya, karena begini, situasinya kita kan ada kesibukan yang lain ya, situasinya seperti itu. Kita lagi menunggu juga perkembangan review Lakip karena ada beberapa juga data yang masih bolong. Jadi kita untuk kelas konsultasi kita situasikan online aja dulu. Sementara itu seperti itu kebijakannya. Kecuali nanti mungkin di minggu-minggu akhir menjelang pengumpulan nanti kita lihat deh responnya. Tapi saya harap Bapak Ibu tinggal isi aja dulu. Mengenai keseragaman, kalau masalah keseragaman kayaknya informasinya tahun lalu sudah ya, mengenai kayak misalkan SK-nya seperti apa, berita acara asesor itu seperti apa. Kemudian tadi saya sudah sampaikan renaksi jangan diisi dulu karena biar kita yang melakukan. Ya itu jadi situasi tersebut yang perlu keseragaman sudah pernah diberitahukan. Halo? Sisanya itu isi gimana di kondisi di OPD. Nah, terus gini juga nih. Bapak Ibu pernah melihat ini enggak? Kita lihat ya. Kita lihat nih, bentar. Saya share screen dulu, bentar. Kita buka ke sini. Bapak Ibu pernah lihat ini enggak sih? Tuh lihat nih, ada nama siapa tuh?
Nah, ya. Ada nama Mirta Yudi ya di situ. Nah, itu salah satu evidence untuk yang itu tadi pemberian. Kalau nggak salah ada pertanyaan mengenai itu deh, ya. Ada reward ya. Nah, untuk reward ini bisa jadi nanti kami seragamkan. Kenapa? Ya kita bisa klaim lah buat pendongkrakan nilai bahwa tapi untuk level kota ya, bukan untuk perangkat daerah. Perangkat daerah mungkin hanya berlaku untuk Setda, karena itu dilakukan di Setda. Jadi itu adalah aspek bahwa kita telah melakukan, yaitu kan ada catatan tuh, itu fungsinya cerita. Kita sudah melakukan tapi baru uji petik lah seperti itu. Ya itu salah satu aspeknya. Jadi Bapak Ibu hanya apa ibaratnya, ya sekarang mah isi aja dulu lah. Nanti kalau yang ada seragam kita bisa dongkrak, nanti kita makanya kita sengaja bikin online filenya itu biar kita bisa edit dari jauh gitu loh Pak. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan kita boleh vaksin apa enggak sih? Tanyanya ke Dinkes, Pak Andrinya nggak ada. Nah ini ada lagi pertanyaan. Pak, nanti filenya dikirim apa enggak? Oke, nanti filenya, linknya akan ada di grup Progev. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal akses, tinggal pilih nama dinasnya. Hari ini insya Allah video panduan akan muncul. Ya, video panduan akan muncul. Berikut juga video rapat ini. Seperti itu. Ada lagi? Nggak pusing kan ya? Ini ada Tika Jombang, nggak pusing kan ya Bu Tika ya? Gampang kan sekarang mah? Pak Hoho gimana? Apa kabar Pak Hoho? Kok Pak Hoho diem aja ini janjian foto nih? Tadi gue nanya, patung kayaknya itu. Iya, aduh orangnya kemana nih? Seluruh kasubag program diberikan untuk. Nah, oke. Ini sudah menjadi program kami. Jadi nanti lagi ditelaah dulu perwalnya, lagi digodok. Jadi aspek reward dan punishment yang berasal dari nilai reformasi birokrasi. Nah, ini sebagai informasi ya. Di dalam roadmap yang baru, itu setiap perangkat daerah berkewajiban menilai RB atas dirinya. Dan kami sudah berkomunikasi untuk Bapeda. Kalau dulu kan nilai RB hanya ada di kota ya, sekarang nanti akan ada di setiap renstra perangkat daerah di renstra yang terbaru. Ya, nah baru kami akan melakukan proses kira-kira gitu ya, bagaimana nih gitu kan ya, bagaimana aspek rewardingnya gitu kan. Nah ini sedang diproses secara kelembagaan, secara administratif. Tapi di luar yang non administratif, bagian organisasi punya kejutan tentunya ya. Jadi Bapak Ibu tetap semangat walaupun secara administratif kenegaraan itu belum selesai, tapi kami dari bagian organisasi berkomitmen untuk memberikan apresiasi bagi yang nilainya mantap lah. Tapi ya yang tentunya memenuhi substansi. Seperti itu. Pania masih error enggak sistemnya? Sistem ketika kemarin ditunjukkan oleh Pak Canggih sih so far so good, cuman belum dibuka. Tapi untuk antisipasi sistem itu ya, antisipasi sistem itu error lagi, kan saya bilang begini. Kami dulu melakukan proses pengisian sistem tuh saking semangatnya di awal-awal ya, guys ya. Kita kayak yang difasilitasi oleh Fania di Dindik waktu itu. Koneksinya mantap lah. Tapi ternyata ketika kita isi, sistem berubah dan di-delete semuanya ya. Kan sakit banget itu, nggak berdarah. Nah akhirnya kami memutuskan LKE manual ini fixkan dulu, nanti di awal April kita running secara simultan dengan proses evaluasi di inspektorat jika belum selesai. Running secara simultan. Jadi kalau data yang sekiranya sudah fix, naikin aja ke sistem gitu. Dan Kemenpan sendiri bilang begini, jika kita sudah menyampaikan nilai ya, tutup poinnya itu di bulan April, itu untuk bulan-bulan berikutnya boleh dilakukan updating data.
Nah, sama dengan proses PMPRB. Saya mau menerapkan LKE PMPRB ini tidak hanya dilakukan updating per tahun, tapi setiap bulan jika Bapak Ibu ada progres silahkan upload. Makanya kami mendorong 26 OPD di format yang sama secara online biar Bapak Ibu bisa akses kembali dan melakukan updating lagi. Seperti itu. Ya. Jadi nanti tunggu aja proses pembinaannya, kami untuk 26 tuh di bulan Juni lah ke depan. Jadi kita bisa update terus. Sama seperti si Harka itu LHK ASN. Mungkin ketika dilaporkan masih siapa yang belajar nih? John, mute dulu John. Mungkin pada aspek ini misalkan LHK ASN pas dilaporkan baru 50% dari 60 orang yang wajib. Contoh Dindik ya, Dindik itu kan ribuan, data pegawainya ribuan. Yang baru bikin user tuh sekian ribu. Ya, sekian ribu. Pasti kan secara kinerja, saya jelek dong. Misalkan dari 2000 saya baru 1000 yang dibikinin user. Kan pertanyaannya bukan user, pertanyaannya jumlah ASN yang di OPD itu. Maka ketika Dindik pengen nilainya bagus, saya bikinin user untuk 1000 orang lainnya dan mendorong 1000 orang lainnya untuk mengisi. Ya, PR banget kan ribuan orang yang mereka urus. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada progres. Nah itulah makanya sistem kita bukan sistem ya, link kita buka terus setiap tahun agar Bapak Ibu bisa mengupdate. Contoh misalkan Bapeda, ya, Bapeda atau Setda juga sama. Situasinya si LHKSN-nya jelek ya Pak Mirta ya. Setda. Nah, LHK ASN-nya jelek pelaporannya. Bisa jadi dengan konteks PMPRB ini kan didorong nih, jadi lebih ada percepatan, ya. Nah, misalkan pas tutup poin masih 20%, ya. Tapi pas lagi bulan berikutnya udah 100%, silakan terus update seperti itu, ya. Itu yang akan kami lakukan. Terus apa nih pertanyaannya berikutnya? Kalau masuk Renstra jangan seperti SPIP ya. Siap. Jadi mungkin kalau SPP kan kemarin situasinya kan sampling ya, jadi makanya dia setiap tahun tidak bisa ada penilaian. Nah kalau kami insya Allah konsisten setiap tahun 36 OPD akan dievaluasi karena matriksnya kan sudah jelas dan Bapak Ibu bisa self assessment ya, self assessment. Jadi kita lakukan apa dulu yang terbaik deh seperti itu. Kemudian apa lagi? Nilainya BKPP lagi aja yang tinggi? Enggak dong, inspektorat yang paling tinggi ya. Saat ini ya dengan Permenpan 26 inspektorat paling tinggi, BKPP terkoreksi. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu mau tinggi-tinggian silahkan, yang penting evidence-nya terpenuhi ya. Oke, dan sering-sering komunikasi sama evaluator, baik LAKIP maupun evaluasi PMPRB ya Bapak Ibu. Dan bangun komunikasi yang baik dengan evaluator ya. Biar jelas apa yang jadi kekurangan dan apa yang harus diupdate, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin, ada BKPP dulu. Oh, ada BPKP dulu. Siap, Pak Bustomi. Salam ke BPKP. Ada lagi enggak? Mohon maaf, kalau misalkan ini posisi absen udah semua. Ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Sudah clear ya? Sudah clear ya? 20 Maret kita tunggu update datanya ya. Jadi nanti biar kita oh iya tadi kan ada Bu Siti Aminah Bu Siti Cibeber bertanya apakah file yang dulu itu akan dikasih atau gimana? Nanti saya minta linknya ke Pak Suratman, nanti kita share di grup Progref. Ya, gitu. Pak Ratmannya kemarin lagi di luar jadi belum bisa di-share linknya. Nanti kalau udah di-share linknya, Bapak Ibu silakan akses dari link tersebut. Atau Bapak Ibu tinggal sedot aja pindahin ke Gmail masing-masing. Ya. Seperti itu.
Ada lagi Bapak Ibu? Pertanyaannya? Ya, oke, nah sekarang posisinya coba kita nyalakan dulu kameranya. Kameranya kita nyalakan dulu, ya. Kameranya kita nyalakan dulu. Semuanya itu yang kamera tribun siapa? Kameranya dinyalain dulu. Oke. Bu Siti Nahro kameranya. Kamera tribun siapa tuh? Bentar. Oh, ya lagi dasteran, ya. Tahu aja. Oke, kita akan foto bersama. Oke. Oke, udah siap ya? Program keuangan Setda udah siap? Oke, Gayu biasa aja gayanya yuk. Ayo biasa aja sih yuk. Iya, yuk. 1, 2, 3, Ismail. Oke ya. Berikutnya untuk yang lembar kedua, oke. Semuanya ready ya. Ini Bapeda, mana ini? DPRD Kota Cilegon. Program Setda. Oke ya. 1, 2, 3. Salah pencet, sorry. Ya, PTSP. Oke, tuh Pak Sekmat udah siap-siap tuh. 1, 2, 3. Oke, siap. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf hari ini tidak ada voucher ya. Mohon maaf hari ini tidak voucher, mungkin lain kali kita adain lagi. Ya. Oke, ada oh ya nih ada pesan katanya suruh boleh mic-nya dinyalain semua. Neng. Mic-nya dinyalain semua. Oke. Oke, mic-nya dinyalain semua. Kita katanya yel-yel ya. Yel-yel. Cilegon baru, Cilegon modern, Cilegon bermartabat gitu. Oke. Modern dan Ya. Saya sebut Cilegon baru semuanya Cilegon modern dan Cilegon bermartabat. Oke. Cilegon baru. Cilegon modern, Cilegon bermartabat. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu.